in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang senantiasa istiqomah setiap pagi. Ini berat tuh ya, istiqomah itu. Kalau ngaji sekali-kali ya bisa saja, tapi istiqomah itu yang menyebabkan nilainya besar. Ini yang sulit ya, diperoleh kecuali orang yang mendapat cahaya dari Allah, ya, mendapat nur dari Allah. Ya, Allahu yahdi li nurihi, Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan nurnya. Nur dari Allah itu lima yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah itu melihat seluruh dunia ini, seluruh manusia dilihat, ternyata ada satu orang yang terbaik ya menurut pemandangan Allah. Allah Maha tahu, maka dipilihnya orang itu sebagai rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Ya, itu orang terbaik di muka bumi. Sudah tidak ada yang lebih baik lagi dari Rasulullah. Kemudian setelah itu melihat lagi, setelah Rasulullah dilihat, apa ada orang yang baik lagi? Ya, maka dipilihlah beberapa orang yang menurut ilmunya Allah baik, yaitu para sahabat yang menemani Nabi berdakwah. Ya, ini pilihan Allah. Maka yahtasu bi rahmatihi may yasha, ya. Allah akan menentukan, memilih ya. Dengan rahmatnya diberi rahmat siapa saja yang dikehendaki. Dan alhamdulillah kita termasuk yang dikehendaki ini kumpul di Zoom tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Diundang begitu saja, dikasih link begitu saja, kita sudah datang. Itulah namanya nur, sebagai nur cahaya yang diberikan oleh Allah, lima yasha, ya. Wayat ribullah amsala linnas, ya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, ya, supaya mereka nanti berpikir. Baiklah, ya, sedikit ya, saya sampaikan sebelum membaca Al-Quran ini tentang kenapa kita senantiasa kok membahas ya tauhid, ya. Saya itu kalau lama tauhid tidak dibahas, ya, sebenarnya dengan Al-Quran itu semua yang kita bahas sudah mencakup ya tauhidnya, ya sirohnya, ya akhlaknya, akidahnya, lengkap sudah. Ya. Jadi Al-Quran saja sudah mencakup seluruhnya. Namun demikian, kalau ditekankan satu pelajaran, saya tauhid ditekankan, akidah ditekankan, itu akan menjadi lebih masuk dalam hati kita. Nah,
Semakin mantap tauhid seseorang, semakin tersucikan jiwanya. Jadi jiwa yang suci akan sangat bergantung dengan kualitas tauhid yang kita miliki. Ya, tauhid mengesahkan Allah. Ya. Hanya Allah tempat bersandar, hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat berdoa. Tidak pernah menoleh kepada selain Allah. Karena menganggap selain Allah itu tidak mempunyai kekuasaan apapun, meskipun sekulit ari saja. Ya, dari kacang ketipis itu tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, orang yang bertauhid yang mantap, maka tersucikan jiwanya, dan buah tauhid yang benar adalah orang itu menjadi sabar. Orang benar menjadi sabar. Rasulullah sabar sekali. Pernah di suatu saat oleh orang Yahudi itu minta ya menarik serbannya Rasulullah yang diikatkan lehernya sampai lehernya itu merah ya. Karena tarikan dari Yahudi ini, dia cuma minta duit sama Nabi. Kalau sekarang preman gitu lah. Ya, Nabi menanggapinya dengan senyum aja. Ya, memerintahkan para sahabat kasih dia. Ya, berapa yang apa masih kurang? Ya, kalau masih kurang nanti datang ke rumah ditambah sama Nabi. Padahal caranya sudah seperti itu dan Nabi mampu sebenarnya ya, untuk menghardik atau memerintah sahabat untuk menangkap orang itu. Tapi akhlak yang tinggi, tauhid yang sempurna diberikan oleh Allah Ta'ala menyebabkan dia sabar. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Ya. As-sabru nisfu iman. Sabar itu adalah separuh dari iman. Bahkan as-sabru sawabul jannah. Sabar itu pahalanya surga. Jadi kalau kita sebenarnya belajar ini sangat berkait-kait semua. Ya. Maka saya kalau suruh baca Al-Quran nanti ya, kalau nggak diterangkan itu iman-iman, kalau diterangkan itu waktunya jadi berkurang ya kapan-kapan aja ya suatu saat akan saya terangkan. Saya itu senang memang ya, jadi senang karena saya senang, tidak ada rasa keterpaksaan sedikit pun ya. Jadi waduh ini gimana persiapan apa belum persiapan enggak ya, persiapan sudah di dalam hati, semuanya sudah dirasakan, tinggal mengekspos saja. Jadi buah tauhid yang benar ada satu sabar, dua senantiasa syukur. Apapun yang diberikan oleh Allah ini yang terbaik, ini yang paling kita suka. Menurut Allah ini yang menurut kita. Ya, rezekinya sedikit atau banyak itu pilihan Allah. Maka orang yang bertauhid itu akan senantiasa syukur dan bertawakal. Bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Dengan demikian maka dia ridho terhadap segala pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga membuahkan ikhlas, jujur dan amanah. Ya, jadi orang bertauhid itu ikhlas, jujur dan amanah. Ya, inilah jadi siapa saja yang sudah merasakan satu sabar, syukur, tawakal, ridho, ya, ikhlas, jujur, amanah dan seterusnya itu adalah orang yang sudah bertauhid dengan tauhid yang luar biasa sekali ya. Kita mungkin tidak jadi orang kaya, tapi kita seperti atau melebihi orang kaya rasanya. Kenapa? Kita tidak pernah membutuhkan sesuatu yang tidak diperlukan. Orang miskin itu sebenarnya bukan orang tidak punya harta. Dia masih menginginkan sesuatu menurut hawa nafsunya diinginkan, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Coba perhatikan di rumah kita ada benda-benda yang tidak bermanfaat. Ya, benda-benda yang tidak bermanfaat kita pajang ya di ruang tamu supaya apa? Loh, kita nampak orang yang ternama yang mempunyai nama ini, sudah mempunyai barang-barang dari RRT, barang-barang dari apa kuno harganya miliaran jutaan ya, seperti itu. Apa pujian yang diharapkan? Orang tauhid tidak ada pujian itu kecuali datang dari Allah yang ada manfaatnya. Maka dari itu, daripada benda-benda yang ditaruh situ, coba diuangkan, disedekahkan orang miskin. Banyak orang yang membutuhkan, ya. Tapi hawa nafsu tidak bisa. Ya, hawa nafsu itu selalu mengekang dirinya. Dan nanti kalau diingatkan, tersinggung, marah, itulah, ya. Kita belum bisa sampai kepada menghayati buahnya tauhid yang sesungguhnya yang dapat mensucikan jiwanya. Sehingga sabar, syukur, tawakal, ridho, ikhlas, jujur, dan amanah. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, Masya Allah, hidup itu nggak ada yang sedih, nggak ada yang kita
khawatirkan. Khawatir kenapa? Makan, Allah Ta'ala itu menciptakan kita mulut pasti diisi, perut pasti ada isinya. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan caranya. Kita tidak usah berpikir, ya. Jadi, lanas aluka rizqa. Aku tidak pernah memerintahkan kau untuk memikirkan mencari rezeki bagaimana. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberi rezeki kepadamu. Ya, itu jaminan Allah kepada kita. Hanya kita saja itu kadang-kadang kurang yakin. Baiklah, sebagai pembukaan seperti itu, ya kita ngaji itu terus nggak usah tegang-tegang. Oh, ini belum ini, ya nanti kan sedikit-sedikit. Ya, setiap pagi kan ngaji kita. Lama-lama kita tidak tahu, kita itu punya ilmu banyak. Misalnya Budui, ya, misalnya itu Pak Hedi atau yang lain, itu sudah punya ilmu yang banyak. Ternyata kita apa? Kalau ngomong sudah lancar, kalau menyampaikan sudah enak didengar, itulah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, dengan keikhlasan mereka itu ini ya, gak gampang marah, gak gampang tersinggung. Masya Allah, ya. Itulah ilmu yang kita peroleh dari ngaji ini, ya, bukan berapa pun tumpuan buku hafal sekian hadis sekian, enggak, ya. Praktek di dalam kehidupan kelemah lembutan kita, contoh teladan yang baik dari tetangga seperti Masya Allah. Orang muslim itu bukanlah orang yang hafalannya banyak tentang hadis, orang yang tetangganya, temannya, lingkungannya selamat dari gangguan lidah dan tangannya, ya. Ojo sampai tukang ngerasani. Ya boleh kita nanti pilihan presiden milih si A, si B, dan si C, terserah. Jangan mencaci yang tidak kita senangi. Ya, itu saja yang harus dijaga. Itu baru kita berakhlak. Jadi kalau kita, namanya semua yang jadi presiden itu tidak ada yang orang yang tidak Islam, Islam semua. Tapi kan ini Islam abangan, Islam. Kan ngecap-ngecap orang lain itu memang kita punya wewenang, punya hak. Ya kita tidak punya hak apa-apa. Kita tetap aja bersahabat dengan siapapun yang tidak pernah mengganggu kita, tidak pernah memusuhi kita. Bahkan yang memusuhi sekalipun, ya, itba bilatihi asan, tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik, ya. Tiba-tiba di antara kamu dan dia itu permusuhan, jadilah waliun kami, teman yang setia, ya. Itu dipraktikkan secara Al-Quran. Baiklah, kita mulai baca. Monggo, Ibu siapa yang baca, Bu Dwi? Bukatmi Pak Ustadz. Bu siapa? Bukatmi. Sering baca Ustadz sudah. Oh iya. Nanti baca berapa ayat. Kalau mau baca agak panjang juga boleh. Mulai ayat 11 surat At-Taghabun sampai 18. Kalau tidak yang 14 saja sampai 16 boleh, ya. Nggak usah 17. Tapi kalau sampai 17 juga boleh. Kalau mau dihabiskan sampai 18 juga tidak apa-apa, ya. Karena Al-Quran semakin banyak kita baca, semakin banyak pahalanya. Yang mendengar juga dapat pahalanya. Jadi mohon kalau yang mendengar Al-Quran dibaca itu jangan tidur, ya, jangan tidur. Yang laptopnya yang nggak apa-apa, ya di sampingnya itu nggak apa-apa, tapi jangan ketiduran. Dengarkan, ya. Monggo, Ibu, saya persiapkan untuk membaca. Monggo Pak Agus, surat At-Taghabun. Ya, monggo kalau saya juga siap Agus, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan likum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim.
Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum fayaghfir lakum wallahu syakurun halim. Iya. Terjemahan surat At-Taghabun mulai ayat 10. Tuh, kok salah 10, Pak? Mulai 14. ayat 11 tadi yang 14. 11 tadi yang 14 tadi, Pak Agus. Iya, Pak Agus 14. Mulai 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Allah Maha mensyukuri, lagi Maha penyantun. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, luar biasa sekali Pak Agus. Masya Allah, ya, sudah banyak kemajuan sekali membacanya, ya. Dan saya suka sekali ini ya, Pak Agus. Dengan tidak persiapan, ya siap membacanya, ya. Dan memang bacanya sudah benar, ya, sudah hakim mengikuti kaidah-kaidah. Ya kalau suaranya itu memang karunia ya nanti, ya. Banyak nyetel, murotal, mendengarkan. Ini katut Pak nanti, ya katut lah, ya. Saya yang tidak bisa ya seperti itu ya. Suaranya tetap fals saja. Katanya kata Bu Lina itu suruh banyak nyetel ya. Nyetel murotal itu apa saja nanti akan suaranya itu katut ke sana. Tapi setelah saya mendengarkan kemudian muni sendiri, loh kok balik lagu Banyuwangen. Banyuwangi. Ya, inilah hanya belajar. Sama-sama. Jadi orang itu memang mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ada kelebihan ini, kelebihan itu, dan seterusnya. Jangan putus asa. Bagus adalah insya Allah calon membaca yang baik. Kalau terus berlatih tentunya. Jangan pernah puas ini. Baca berkali-kali sampai seakan-akan hafal. Khususnya nanti kalau mau ceramah, ayat-ayat yang mau dibaca ini ya, kita sudah hafal betul, membacanya jangan sampai salah. Kemudian kalau bisa kita mengerti betul maknanya per kata yang ada di dalam ayat itu, dengan terjemahannya itu kita bisa matuk gitu lah. Enak nanti jadinya. Ini Pak Agus sudah punya, ya tinggal sedikit saja melangkah ke depan nanti kalau suatu saat mengisi. Ya biasanya Pak Agus itu mestinya hari Senin biasanya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yang lain ya silakan isi ya, tidak harus Pak Agus ya, yang lain kepengin ngisi di Asifa ini mengembangkan bakatnya. Kadang-kadang orang itu punya bakat, tapi aku neng di masjid sopo lagi latihan, enggak oleh nggak latihan masjid wong itu ya, gitu ya. Apalagi kadang-kadang di masjid kalau kita maju ke depan
diremehne orang, tinggal maju karo orang itu ya. Apa iki? Pak Agus sing maju malesan ngrungokne pancet paling-paling iki gitu lah konsep dhewe seperti itu. Dan itu memang Pak Agus nanti untuk memicu kita ya. Jangan kamu anggap Agus sekarang sama dengan Agus 2 tahun yang lalu ya. Ini lain orangnya. Insya Allah kita buktikan ya. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacaannya sudah bagus dan terima kasih ya. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman. Bukan ya ayyunas. Inna sesungguhnya min azwajikum di antara istri-istri kalian, di antara pasangan-pasangan hidup kalian, wa auladikum dan di antara anak-anak kalian adwalakum menjadi musuh bagi kalian. Kalau orang Jawa anak itu kan satru mungging cangklaan ya. Jadi satru itu adalah musuh yang berada di dalam ketiak itu ya, mungging cangklaan. Jadi dekat sekali. Maka dari itu anak banyak menjerumuskan orang tua sehingga tidak ini karena ya bisikan biasanya. Kalau istri itu yang ngingoni musuh jadi ini. Ya. Jadi musuh karena istri itu seperti ini adwalakum musuh, orang masuk penjara kadang-kadang karena senang saking cintanya kepada istrinya, kepingin belikan mobil, kepingin punya ini, akhirnya dorongan istri itu dituruti sehingga dia akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Masalahnya masalah seperti itu ya. Jadi Allah mengingatkan inna min azwajikum sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian atau istri kalian itu wa auladikum dan anak kalian adwalakum fahdharuhum, hati-hati ya dalam mendidik anak, mendidik istri, fakhdaruhum. Sing hati-hati, dikasar teman-teman enggak oleh, kemudian dimanjakan juga tidak bagus, ya. Namun kata Allah, wa in ta'fu kalau kamu memaafkan dia tatkala dia berbuat salah, asalkan kesalahannya tidak fatal, maka kita maafkan wa in ta'fu wa tasfahu dan kamu berlapang dada atas kekeliruan dan perilaku mereka, wa takfiru dan kamu ampunilah, ya. Maka abaikan kesalahan-kesalahan itu asalkan bukan pokok. Yang misalnya seorang istri sampai memasukkan laki-laki ke dalam kamarnya itu sudah biasanya nggak ada maaf lah ya kalau sampai istri sampai berbuat seperti itu karena itu sudah perbuatan yang paling buruk ya. Wanita kalau memasukkan laki-laki ke dalam kamarnya, ini kamar untuk suaminya kok laki-laki dibolehkan tidur di kamarnya ini. Wa tasfaku wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di ujungnya apa? Fa innallaha ghafurur, sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, kalau kamu suka mengampuni, memaafkan dan berbuat baik kepada istrimu, kamu banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, ya, seakan-akan seperti itu. Ayat 15. Innama amwalukum, sekarang ditunjukkan harta itu. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, ya. Wa aladikum dan anak-anak kalian ya. Innama amalukum wa aladukum, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu fitnah, cuma cobaan. Sekarang orang bangga umpamanya hartanya banyak sehingga mempunyai harta yang tidak terhitung, menjadi orang yang terkenal ya. Jika kita mempunyai miliaran, katanya sekata-kata itu, bukankah kematian itu juga datang dengan mudah? Kalau tadi hartanya diperoleh dengan mudah, mati pun juga akan datang dengan mudah. Ya. Maka apakah yang kamu banggakan dengan sesuatu yang akan segera lenyap ya, setelah kamu peroleh sesaat? Harta itu seperti awan yang menaungi seseorang, ya, sejuk, kemudian awan itu kena angin, hilang lagi lah. Ya. Seperti itulah harta ke dunia ini, jangan sampai kita memburunya sampai melupakan akhirat ya. Ya, jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang dicari adalah kegembiraan, keuntungan di akhirat ini ya. Wallahu dan Allah indahu di sisinya. Artinya kalau kamu mempunyai harta dan mempunyai anak-anak dididik dengan baik ya, sehingga Allah ridha dengan perilaku mereka, wallahu indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar yaitu surga ya ini ya. Kemudian ditegaskan ayat 16, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sak mampu, sekuat tenaga.
bukan sakalire ya, sekuat tenaga. Kalau sholatnya sudah berjamaah, sudah dilakukan di masjid, kemudian ditambah lagi dengan sholat rawatib yang muakkadah, ya. Kalau muakkadah sudah yang dilakukan, sholat duha dikerjakan, sudah dilakukan, sholat malam ditegakkan, sak mampu nih, sak kuatnya, ya. Jangan sampai timbangan nikah sholat, jangan gitu, ya. Fattakullah mastata'tum, ya. Wasma'u, dengarkan. Kalau dinasihati agama, dengarkan. Al-Quran dibacakan, dengarkan. Wa'atiu, dan ikutilah ajarannya. Setelah mendengar, mengerti, paham, diikuti. Wa'anfiku khairan li'anfusikum, dan sukalah kamu bersedekah yang baik. Li'anfusikum itu berguna bagi diri kalian sendiri. Jadi kalau kita sebenarnya jadi donatur, jasifah itu untuk diri kita sendiri. In aksantum li'anfusikum, kata Pak Edi tadi, surat Al-Isra ayat 7 tadi. Wa inasa walah, kalau kamu berbuat buruk juga yang kamu nanggung sendiri. Tidak ada, ya, istrinya durhaka kemudian suaminya disiksa, tidak ada. Kalau suaminya disiksa karena istri durhaka, itu disiksanya karena dosanya tidak mau mendidik istri. Kan dididik, tetapi dosa istri berzina, nganaknya duit dan lainnya tanggung sendiri. Karena tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain itu dalam Islam tidak ada. Wa anfiqu khairan li anfusikum, maka berinfaklah, berdermalah dengan harta yang terbaik yang kau miliki, itu akan menguntungkan dirimu sendiri, ya. Wa may yuqasu nafsihi, barang siapa dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, medit, ya. Orang itu menjadi tidak medit, dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, ya, suka nafsi, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang beruntung. Itu menunjukkan bahwa manusia itu semua mempunyai bibit bakhil. Aslinya manusia itu bakhil. Kalau diajak sedekah, diajak berbuat baik, uangnya itu asli. Tapi siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, artinya dia tidak menjadi lagi bakhil karena sadar rezeki itu dari Allah. Faulaika humul muflihun, mereka itulah yang beruntung, yang tidak bakhil itu adalah beruntung. Ya coba, ya yang sedekah sekian misalnya, itu sudah berlalu dan itu pahalanya terus menunggu, ya. Pahalanya akan menunggu dirinya, nanti akan bermanfaat tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari diturunkan di atas, dinyalakan di atas kepala mereka 1 mil, ya, itu hanya sedekahnya saja yang bisa menaungi dirinya, ya, seperti itu. Tapi memang berat. Kenapa? Setan akan mendatangi kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu akan datang dan menakut-nakuti kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kepada kefasikan atau kemedit. Kita diajari oleh setan medit, ya. Tetapi Allah menjanjikan ampunan dan rahmat bagi orang yang mengerjakan. Begitulah, ya. Ini disebutkan seperti ini. Intukridullaha qardan hasanan, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah. Jadi Allah itu nggak butuh apa-apa dari harta kita. Kalau kita keluarkan itu namanya kita sedekah, ya, kita sedekah untuk diri kita sendiri, ya. Intukridullaha qardan hasanan yudha'ibhu lakum, maka balasannya akan dilipat gandakan untuk kalian. Tidak hanya itu, kata Allah, wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosanya. Apalagi di bulan Ramadan nanti, ya, bersedekah itu pahalanya amal-amalan sunnah diberi pahala amalan fardu. Maka dari itu sampai umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan pahala haji. Karena pahala sunnah itu diberi pahala wajib. Sedangkan umroh itu adalah hukumnya sunnah, yang wajib adalah hajinya. Maka Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji di luar bulan Ramadan ini. Ini kalau punya duit ya enggak apa-apa, monggo silakan, ya. Kalau nggak punya duit ya nanti aja, ya. Kalau enak itu, kata teman saya itu, nanti kalau menjelang Ramadan itu 10 hari terakhir itu di sana ada iktikaf, ya, makan sudah bebas dan lain-lainnya. Pokoknya situasinya karena katanya sih enak. Saya belum pernah merasakan ini, ya. Mudah-mudahan nanti
ada jamaah yang ngajak lah, ngajak bareng gitu ya, enggak apa-apa, saya mau barengi. Tapi sanggupnya dewe-dewe lah Ustaz, ya wes lah, kalau saya punya ya enggak apa-apa. Ya, nah, baiklah kita lanjutin ya. In tuqridullah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha mensyukuri segala macam kebaikan hambanya dan Dia sangat penyantun. Ya, inilah Tuhan yang kita miliki ini. Baiklah kita lanjut kepada kitab Golongan Selamat ya. Judulnya adalah Musuh-musuh Tauhid. Ini tak D ya Pak Tomo, ada Pak Tomo? Ada Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, yang D ya Pak Tomo ya. Yang D Ustaz. Ya, monggo Pak Tomo dibaca dulu. Ya, bismillah. D. Musuh-musuh tauhid. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para da'i kepada tauhid musuh-musuh dari jenis setan-setan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan, dan kebatilan kepada setan-setan dari jenis manusia. Hal itu untuk menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada kaumnya. Ya, jadi sebentar ya. Jadi musuh tauhid itu yang pertama adalah orang-orang musyrik ya, Mekah itu, atau seorang musyrik di mana saja itulah musuhnya tauhid ya. Seperti disebutkan di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 45 ya. Ya. Wa idza dzukirallahu wahdah ya. Apa itu ya? Itu ya, ayat yang 45, monggo Pak Tomo dibaca. Ya, Ustaz. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Iya, ya. Jadi ayat 45 dijelaskan di sini, ya. Inilah salah satu sifat orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wa idza dzukirallahu, kalau dibicarakan tentang tauhid, tentang Allah, sembahnya Allah, mintalah kepada Allah, ya. Jangan tinggalkan Allah, enggak boleh kita berpaling kepada selain Allah, maka isma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, maka kesal hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Coba Bapak sekarang rasakan nanti. Kalau kita punya teman, tiba-tiba diajak berbicara tentang agama, gak seneng moro Melayu, itulah tandanya masih ada di dalam hatinya itu rasa kesirikan masih ada. Karena gak suka dengan apa yang dibicarakan oleh ini. Allah Ta'ala menunjukkan tandanya. Wa idza dzukirallahu wahdah gitu. Apabila yang disebut Allah saja, sakit dari Allah, rezeki dari Allah, ya, kekayaan yang memberikan Allah, jadi tak pernah mengakui usahanya diri sendiri, maka isma'azat, ya, kesalah qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wa idza dzukira ladzina min dunihi, kalau dibaca disebut selainnya, ini karena Mbah Dukun, karena ya penunggu kuburan itu adalah saya ini, wali ini, maka kalau kita berdoa di sini, minta di sini, maka kita akan segera dikabulkan, ya, dan seterusnya. Maka dia tandanya seperti itu. Kalau sebut nama-nama selain Allah, fa idahum yastabirun, maka idahum tiba-tiba mereka yastabiruna, senang, ya, mereka bergembira kalau disebut nama Allah. Di dalam surat Shad, Pak, surat 38 ayat yang kelima, Pak. 38 ayat yang kelima. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan
malam atas siang dan menundukkan matahari dan bulan. Surat Sad, Kemudian, Pak. ya, ya, Surat Ustaz. Sad, surat nomor 38. Ya, keliru yang sunat. Bismillah. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini betul-betul atau benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ya, kalau tidak menyembah Allah saja, minta kepada Allah Ta'ala, aj'alu, apakah mereka aj'alal alihatan ilah kita? Apakah kita hanya dijadikan Tuhan kursi? Bagaimana ngurusi ini? Mengurusi laut, mengurusi udara, mengurusi langit, bumi, dan lain. Kok hanya satu? Ya, aj'alal alihatan ilah kita? Ya, in hadza, ya, ila syai'un ujab, ini tidak lain adalah sesuatu yang mengherankan. Jadi orang-orang musyrik itu, kalau tidak menyembah Tuhan saja tidak mau. Yang kedua adalah orang-orang kafir, musuh tauhid itu. Ya. Surat orang kafir itu disebutkan di dalam surat nomor 45 ayatnya 23. 45 23. 23, Ustaz. Ya, 23 45 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah menguji mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Iya. Jadi orang kafir, orang musyrik itu, afara'ata, apakah kamu memperhatikan? Manittakhadha, orang yang mengambil, menjadikan ilahu, Tuhan mereka, hawahu, hawa nafsunya. Jadi keinginan apa saja yang diturunkan, ingin nyembah berhala, ingin pergi ke kuburan, tidak apa saja dituruti ini ya. Ya. Wa adallahu ala ilmin, dan Allah sudah mesesatkan berdasarkan ilmunya. Orang yang seperti itu sudah sesat karena memperturutkan hawa nafsu. Wa khatama ala sam'ihim, dan Allah telah menutup, mengunci mati ala sam'i, pendengarannya. Jadi orang yang seperti itu dinasihati bagaimana itu sudah tidak bisa, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala basarihi sawah, dan menjadikan tutupan di penglihatannya. Sehingga kebenaran tidak akan nampak baginya. Hatinya tertutup, telinganya tidak bisa mendengar, dan seterusnya itu. Ya. Fama yahdihi, maka siapa yang dapat memberi petunjukkan ba'dallahi, setelah Allah menyesatkan seperti itu. Afala tazakkarun, apakah kamu tidak memperhatikan orang seperti itu? Dan orang seperti itu hidupnya yang dipikirkan cuma dunia saja. Maka ayat 24, Pak. Bismillah. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Iya, jadi Quran itu waqalu, dan berkata, mahya ila hayatuna dunya, kehidupan itu yang menjerotok, tidak ada akhirat. Coba ada kan nenek moyang kita yang kembali dari hidup ini setelah mati? Tidak ada kan. Hidup ya di dunia saja. Mari dinikmati senikmat-nikmatnya hidup di dunia itu. Nggak usah mikir yang tidak jelas. Akhirat itu tidak jelas, itu pemikiran orang yang sudah putus asa. Ya, mereka tidak mempunyai pendirian. Sudah, ya, kita orang berakal katanya. Dunia di dunia, ya kan. Ma'iyya ila hayatuna dunya, namutu, ya, kami akan mati nanti setelah ya, dan kami sekarang hidup, ya. Wa mayuhlikuna ila dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Jadi kalau masanya sudah habis, mati ya sudah, ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka itu mempunyai pendapat itu tidak ada dasar ilmunya sama sekali. Inhum ilayadzunun, mereka cuma kiro-kiro saja, ya. Mereka tidak punya dalil, ya, tidak punya dalil istilahnya, ya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, musuh tauhid ada orang ahli bid'ah, ya. Ahli bid'ah itu fanatik kepada apa? Nenek moyangnya. Jadi kalau sudah diajak bertauhid, ya, wong dulu gitu, ini tidak bisa saya dilakukan, ini menghidupkan
ke tradisi leluhur, ya. Kalau bulan ini kita harus mengadakan ini, nanti perayaan begini, membawa ini dan seterusnya, dibacakan doa mantra-mantra dan lainnya. Jadi disebutkan di dalam surat nomor 5 ayat 104. Monggo, Pak. Pak Tomo? Pak Sutomo? Nggak ada? Oh, mati lampunya. Enggak, Jadi tunggu Ustaz. Maaf. Ayat kelima, Ustaz. Surat kelima ayat 104. Oh, 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, maka mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Iya, itulah. Jadi kalau diajak beragama yang benar, beragama yang pakai dasar, pakai dalil, ya, pakai ayat Quran, pakai hadis yang sahih, mereka ya tidak mau mengikutinya. Jadi dia mengatakan di sini harus cerita. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, orang-orang musyrik itu, orang ahli bid'ah itu, ya, ta'alau marilah ilama anzalallah, apa yang diturunkan, kembali kepada Al-Qur'an, ya, untuk dibaca Al-Qur'an, kemudian dipahami dan kita berhukum dengan Al-Qur'an. Wa ila Rasul, dan kembali kepada yang diajarkan Rasul Muhammad SAW. Jangan kita membuat aturan ibadah sendiri, ya. Maka faqalu, mereka mengatakan, hasbuna, cukup bagi kami, ya. Ma wajadna alaihi abana, apa yang kami dapati nenek moyang kami, guru kami dulu seperti itu, ya. Guru saya itu pondoknya besar, ya. Ini dia mengajarkan itu. Jadi tidak berdasarkan kepada kebenaran Al-Qur'an, dia membanggakan orang-orang yang diikuti, ya. Karena yang diikuti itu adalah orang-orang besar, maka dia merasa pasti benar, ya. Nanti penyesalannya ada di dalam Al-Quran, ya, surat nomor 20 nggak salah itu ayat 4 atau berapa itu. Mereka itu waqalu, ya, inna ata'na sadatana wa kuburana wa adhaluna, ya. Ya Allah, gara-gara saya mengikuti pembahasan dan pemimpin kami, ternyata mereka itu adhaluna, menyesatkan kami dari jalan yang lurus, menyesal mereka. Ya, tidak mau mengikuti jalan yang benar. Jadi disebutkan di sini yang nenek moyang saja. Awalo kana abahum layak lamuna syai'an, apakah juga kamu ikuti kalau nenek moyang itu tidak mempunyai ilmu, walayah tadun, dan tidak mendapat petunjuk dari Allah? Kenapa tidak kembali kepada ajaran yang benar? Kita teruskan tauhidnya, Pak. Adapun orang-orang musyrik, monggo, Pak. Adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan bahwa Allah pencipta mereka, mereka mengingkari tauhid uluhiyah dalam berdoa kepada Allah semata dengan tidak mau meninggalkan berdoa kepada wali-wali mereka, kepada Rasulullah SAW yang mengajak mereka mengesahkan Allah dalam ibadah dan doa. Maka mereka berkata dalam surat Shad ayat 5, apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah benar-benar hal yang sangat mengherankan. Terus tentang umat-umat terdahulu, maka Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat 52-53, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi di Al-Quran diterangkan, kalau Rasul menerangkan, kalau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasul yang diutus itu dia katakan tukang sihir atau majnun gila, ya. Nabi Nuh itu berapa? 950 tahun. Dapatnya berapa? Cuman satu kapal saja, perahu yang mungkin kita kalau masukkan sekarang yang tidak terlalu besar lah, ya.
itu ada hewannya, ada pohon-pohonnya dikumpulkan. Berapa orang kira-kira? Ya, inilah dakwah Nabi. Namun Allah Ta'ala mengatakan Nabi Nuh itu abdan syakur, hamba yang bersyukur, dan tidak pernah mengatakan gagal. Nabi Nuh adalah Nabi yang gagal, tidak ada. Meskipun hanya satu perahu saja. Nabi Musa lebih banyak lagi. Nabi kita lebih banyak lagi orangnya. Dan di antara orang-orang yang didakwai Nabi kita ini, ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab sama sekali, langsung dipersilakan masuk surga. Siapa mereka itu? Mereka yang bertawakal hanya kepada Allah, nggak pernah percaya kepada dukun, tukang ramal, sihir, ya, dan tidak pernah ya mempercayai hal-hal yang khurafat dan seterusnya ini. Lanjut, Pak, monggo. Dan di antara sifat-sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar seruan kepada Allah semata, hati mereka menjadi kesal dan melarikan diri. Mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah, mereka senang dan berseri-seri. Allah menyatakan orang-orang musyrik itu dengan firman-Nya, yaitu As-Zumar 45, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Ya, jadi kalau zaman ke masjid, zaman jak ngaji lah, ya, karena ngaji itu menyebut nama Allah saja. Mereka mesti melayu ngalih, ya. Mereka gak senang bolak-balik kok seperti itu. Inilah menyebutkan, Allah menunjukkan di hatinya itu masih ada rasa tidak suka. Kalau Allah saja yang disebut, wa idza dzikrul wahdah ikhmajat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira ladzina min dunihi hum min dunihi idza hum yastakbirun, tiba-tiba mereka itu bergembira. Yang nomor berikutnya, Pak, Allah berfirman, Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 12, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ya, kenapa sifat yang seperti itu dimiliki oleh mereka? Dzalika bi annahu, karena yang demikian yang sesungguhnya iya, mereka itu orang musyrik itu seperti itu. Idza Allahu wahdah, kalau yang diseru, yang disembah, ya, hanya Tuhan saja, ya, kafartum, kalian ingkar, ya, nggak usah kok nyembah kok hanya Allah saja. Yang lain kan juga iri nanti. Wa insrik bihi, dan apabila Allah dipersekutukan, minu, kalian menjadi beriman. Padahal nanti di akhirat, wal hukmu lillahil aliyil kabir, pada seluruh hukum keputusan itu hanya milik Allah yang maha tinggi dan maha besar. Terus, Pak. Ayat-ayat di atas meski ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat seperti orang-orang kafir, yaitu mereka mengaku sebagai orang Islam, tetapi memerangi dan memusuhi seruan tauhid, membuat fitnah dusta terhadap mereka, bahkan memberi mereka julukan-julukan yang buruk. Hal itu dimaksudkan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka dan menjauhkan manusia dari tauhid, yang karena itu Allah mengutus para rasul. Terus? Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang jika mendengar doa kepada Allah, hatinya tidak khusyuk. Tetapi jika mendengar doa kepada selain Allah, seperti meminta pertolongan kepada rasul atau wali, hati mereka menjadi khusyuk dan senang. Justru alangkah buruk apa yang mereka kerjakan. Iya, ya itulah, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ini ternyata penyakit ini juga menyerang orang yang beragama Islam. Kalau berdoa kepada Allah itu gak konsen. Tapi kalau berdoa selain Allah, itu jadi konsentrasinya penuh. Apalagi menyebut nama wali, maka nama sunan, nama mesin penjaga ini, maka hatinya betul-betul ya ke sana,
sangat khusyuk sekali. Ini tandanya orang-orang masih syirik. Maka dari itu musuh tauhid ya seperti itu. Sekarang sikap ulama terhadap tauhid, Pak. Monggo. Sikap ulama terhadap tauhid. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan menurut keterangan Al-Quran, yang pertama kali disuruhkan oleh para nabi adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, surat An-Nahl 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana pada Rasul memulai, yakni pertama kali menyeru manusia kepada mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, terutama dalam berdoa, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, doa itu adalah ibadah. Ya, ya. Jadi di dalam surat An-Nahl tadi ayat yang ke 36 ya Pak, surat An-Nahl ayat 36, Allah mengatakan kepada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh Allah telah membangkitkan, walaqad dan sungguh ba'atsna telah kami bangkitkan fi kulli umatin, setiap umat ya, rasulan seorang rasul. Jadi setiap umat ada rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan seruan rasul itu sama setiap saat itu, ani'budullaha, sembahlah hanya kepada Allah saja, wajtanibut taghut, maka jauhilah taghut. Jadi penyembahan selain Allah itu dinamakan taghut di sini ya. Faminhum muhtadi ya. Waminhum di antara mereka ada yang mendapat petunjuk tatkala disuruh rasul itu ya. Kemudian beriman kepada Allah. Faminhum man hadallahi, di antara mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Waminhum, dan di antara mereka man haqqatna alaihi dhalalah, yang telah menjadi kepastian mereka sesat karena mereka tidak mau menyebut panggilan Rasulullah. Itulah ya. Padahal kita kalau di beribadah, Nabi mengatakan doa wal ibadah, doa itu hakikatnya ibadah, maka yang diseru hanya Allah saja. Oleh karena tingkat ulama yang pertama, monggo Pak, tingkat ulama yang pertama. Tingkatan paling utama, satu ya. Ya. Mereka adalah ulama yang memahami tauhid, memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Mereka mengetahui syirik dan macam-macamnya. Selanjutnya, para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada manusia dengan menggunakan hujjah atau dalil dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Para ulama itu tidak jarang, sebagaimana para nabi, dituduh dengan sebagai macam-macam tuduhan bohong. Tetapi mereka sabar dan tabah. Syiar dan semboyan mereka adalah firman Allah dalam Muzammil ayat 10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Terus? Dahulu kala Luqman dan Al-Hakim yang mewasiatkan kepada putranya, seperti diturunkan dalam firman Allah surat Luqman ayat 17, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi ada ulama yang tingkat pertama, ulama yang bagus ini. Mereka mengerti tauhid, memahami tentang jenis-jenis tauhid, mengerti tentang syirik dan macam-macam kesyirikan. Kemudian ia pahami, kemudian diajarkan kepada umat ini untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Namun biasanya kalau ada seorang dai atau seorang ulama menerangkan kesyirikan, menerang tauhid, banyak musuhnya. Dikira ini memecah belah. Padahal tauhid itu sebenarnya mempersatukan. Karena tauhid itu adalah satu. Hanya saja karena dia biasa berbuat syirik, maka orang yang syirik itu kalau diajak kepada tauhid, dia pasti marah-marah. Maka cara mengatasinya seperti disebutkan oleh Allah Ta'ala, wasbir ala ma yakuluna.
ya, yang sabar kamu wahai Muhammad atas perkataan-perkataan mereka yang tidak beriman kepada apa yang kamu dakwahkan kepada mereka, ya. Wahjurhum, dan jauhilah mereka hajrun jamila, dengan cara menjauhi yang lebih baik. Tidak usah kamu katai, tidak usah kamu umpati mereka, itu sudah ditinggalkan saja, ya. Wadharni wal mukadzibina uli nikmati wa mahirun qalila, ya, itu, ya, biarkan saja mereka. Biar saja, berilah waktu sebentar. Mereka nanti kalau mati juga akan menuai apa yang dilaksanakan. Dan Luqman juga penasihati kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, aqimi sholata, ya, wa'mur bil ma'ruf, tegakkan sholat, ajaklah orang berbuat ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, cegahlah orang yang berbuat kemungkaran. Ya, mesti nggak seneng orang kalau diajak ma'ruf, mungkin paling-paling ya kalau nggak seneng cuma diam. Kalau dilarang kemungkaran, itu kadang-kadang mereka ada reaksi keras ini. Wasbir ala ma asabak, kalau kamu beramar ma'ruf nahi munkar itu tentu mendapat keramanan, maka cara mengatasi adalah wasbir ala ma asabaka, ya, yang sabar terhadap apa yang akan menimpa dirimu nanti. Karena inna dzalika min azmil umur, karena hal itu ada sesuatu yang diutamakan dan diwajibkan oleh Allah untuk berlaku sabar, ya. Maka terus masih ada beberapa. 2. Tingkatan yang kedua. Mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, memberikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam. Seakan-akan mereka belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am 88, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Terus seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada rasul dan nabinya, maka Allah berfirman dalam surat An-Nur 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, masih ada sedikit Pak. Karena itu syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini memang susah Pak. Ya, jadi dia itu senengannya sebagian ulama menerangkan keutamaan sholat, keutamaan poso, ya, akhlak yang baik, budi pekerti. Ini semua itu wah itu hebat katanya. Padahal dia tidak mau menerangkan tauhid. Mestinya tauhid itu akan menyelamatkan seluruh amal tersebut. Walau asraku, kalau sekiranya mereka itu sampai syirik, la habitu anhum maka nuyak malun, maka gugur amal yang dikerjakan tersebut. Jadi penyakit syirik ini sebenarnya harus dibuang supaya amal itu nanti amal yang sempurna pahalanya. Nah, kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Ya, yang diterangkan tentang haji berkali-kali, umroh berkali-kali, bisa macam-macam. Tapi kesyirikan tidak diterangkan. Saya mengikuti umroh, ya, umroh ke Turki dan lain-lainnya. Kadang-kadang mereka itu tentang dengan sholatnya sendiri masih belum terpelihara, dengan yang lainnya itu masih susah. Ya, itulah karena yang diajarkan keutamaan, tidak diajarkan tauhid. Betapa pentingnya memelihara sholat dan lain sebagainya. Bahayanya mereka meremeh-remehkan ini, ya. Dan di dalam surat An-Nur yang ayat 55 tersebut dijanjikan oleh Allah kalau beriman beramal soleh tetap bertauhid kepada Allah,
ya kan, diberikan keamanan, diberi kekuasaan, dihilangkan rasa takut dan sebagainya. Itulah janji-janji Allah pada kita. Maka dari itu kalau berdakwah tauhid itu, tauhid harus ditekankan. Maka saya senantiasa ya kalau sudah ini tauhidnya kita ingatkan kembali, meskipun dengan Al-Quran itu kita sudah membicarakan juga dengan baiklah sampai di yang tingkat kedua saja, waktunya sudah masuk 6.51 ya, jam 6 lebih 51, kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak.